Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Pak Fajrul, silakan dijawab pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir banyaknya buzzer dengan tujuan-tujuan tidak baik? Saya tadi baru mencoba mencari, setahu saya Kominfo, kemudian juga cybernya Polri, itu sudah bekerja sangat keras mencoba bukan saja misalnya melacak semua akun-akun yang dilarang sesuai dengan undang-undang ITE ini, yaitu yang menyebar memfitnah, menyebarkan nama baik, perjudian, pornografi. Yang paling banyak di akunnya akunnya di take down itu adalah pornografi, kemudian perjudian, habis itu adalah sara, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik itu ada. Dan orang-orang itu sebagian besar sudah ada yang ditangkap, dan itu yang sering kita lihat kan video-videonya ketika sudah ditangkap kemudian menangis minta maaf, kemudian pengen sejuta surat materai 6.000 itu kan kita sudah kenal. Jadi sudah sudah cukup kencang sebenarnya upaya pemerintah melalui Kominfo, melalui kepolisian, sampai kepolisian sendiri memiliki cyber kok untuk menangani yang namanya buzzer ini. Buzzer ini macam-macam kan, ada yang urusan tergantung tujuannya, ada yang urusan pornografi, perjudian, segala macam seperti itu. Dan mereka umumnya nggak ada pakai nama. Nah ini yang penting, makanya menurut saya terima kasih walaupun tahun 2017 fatwa dari MUI itu benar. Nah itu artinya undang-undang ditambah dengan fatwa dari MUI dan atau fatwa dari agama lain itu penting supaya orang kalau menyampaikan informasi itu betul-betul sesuai dengan aturan, atau belajar dari media deh, dari berita satu, bagaimana cara menyampaikan informasi, bagaimana caranya mengkritik. Nggak ada orang media yang menyampaikan informasi atau melakukan kritik yang ditangkap kan, kecuali di masa lalu. Bukan saja ditangkap wartawannya, medianya pun dihilangkan. Sekarang udah nggak ada. Nah, saya berharap selain ada tindakan represif dari pihak penegak hukum, kemudian juga ada take down dan segala upaya yang dilakukan yang sifatnya preventif yang dilakukan oleh Kominfo. Saya juga berharap bahwa di Hari Pers yang baik ini, pers misalnya menjadi guru bangsa, mendidik rakyat bagaimana caranya membuat informasi atau mengkritik sesuai undang-undang, dan kemudian ada akurasi, verifikasi, dan trust-nya. Insya Allah selamat kok, ikuti aja cara pers mengkritik. Nggak akan ada orang berita satu ditangkap gara-gara mengkritik kan. Nah itu, jadi demikian saya kepada Pak JK, jadi gampang supaya tidak ditangkap ya sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan kalau Anda mau pakai di media sosial, ikuti undang-undang ITE. Kalau Anda mau turun ke jalan, pakai Undang-Undang nomor 998, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum. Insya Allah, taati undang-undang dasar, taati peraturan perundang-undangan, taati juga fatwa MUI, insya Allah selamat, biasa aja. Oke. Nggak ada masalah. Oke, menaati undang-undang dasar dan juga melihat bagaimana undang-undang ITE ini juga masih berlaku di kalangan masyarakat seperti itu, agar kalau menyampaikan pendapat juga tidak salah caranya seperti itu. Oke, Pak Henry, saya berikan kesempatan kepada Anda. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajrul beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ada take down account buzzer, kemudian juga ada langkah-langkah preventif lain yang sudah dilakukan. Adakah mungkin langkah-langkah kemudian selanjutnya setelah ini yang harus benar-benar dilakukan dan diperhatikan agar buzzer ini malah tidak menjadi merajalela? Sebetulnya saya ada pertanyaan sih sama Mas Fajrul. Pertanyaannya sebenarnya dari sebelumnya tuh, hari-hari sebelumnya. Gini kan, saya sih setuju lah bahwa belum ada orang gara-gara ngeritik pemerintah kemudian ditangkap gitu ya. Tapi kan begini, fenomenanya adalah kalau ada kritikan ke pemerintah, kemudian terus selalu ada pihak yang melaporkan si pengkritik ke kepolisian gitu. Nah, pertanyaan saya, itu tuh
pemerintah rasanya gimana ya? Kalau ada pihak yang melaporkan pengkritik ke kepolisian, apakah senang gitu pemerintah? Wah, alhamdulillah ada yang ngebelain, ada yang ngelaporin, atau prihatin dan ingin sekali sebetulnya membuka ruang dialog kepada pengkritik dan pelapor itu gitu. Kan kasihan juga kepolisiannya dilaporin. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya sih, senangkah atau justru prihatin, kesel gitu kok ini lagi ngeritik baik-baik dilaporin ke pemerintah. Ini kecuali hal-hal yang ada kaitannya dengan ya misalnya hate speech dan lain-lain. Tapi kan hate speech juga sebetulnya bisa juga tuh dibuka ruang dialog. Namanya rakyat lagi emosi kan kadang-kadang suka lewat aja. Nah ini kan tapi dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin. Nah itu gimana tuh perasaannya? Makanya kalau lagi emosi. Nah makanya kalau lagi pertanyaan emosi, saya tuh gimana tuh perasaannya pemerintah? Kalau lagi emosi Mas Henry, atau gimana gitu? Kalau lagi emosi jangan pegang medsos, bahaya. Nanti salah kirim. Tapi gimana tuh kalau pertanyaan saya tuh? Bahaya. Nah, kalau pertanyaan saya tuh gimana tuh? Apakah kalau kemudian ada yang melaporkan pemerintah seneng karena merasa ada yang ngebelain, wah ini bagus lah ini orang dilaporin biar nggak ngeritik-ngeritik dengan keras lagi atau dengan nggak hate speech lagi, atau ada keinginan wah ini harus dirangkul, kita harus bikin dialog ke dia, mungkin saat itu sedang emosi, dan si pelapornya juga harus kita didik nih supaya lebih terbuka dan lebih sabar dalam membaca. Misalnya begitu, itu pertanyaan aja tuh Mbak Patricia, saya penasaran juga karena banyak kan case-nya begitu. Gimana tuh Bang Fajrul? Saya pikir polisi pasti tahu mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak. Kan dia tinggal membaca undang-undang aja. Dan pemerintah tidak perlu mengurusin itu. Nah itu urusan polisi. Masa pemerintah harus ikut memberitahu polisi ini perlu atau tidak? Ya memang urusannya mereka. Menurut Bang Fajrul perlu ada dialog lagi nggak? Atau langsung tangkap aja? Banyak yang dilaporkan dan kemudian tidak diteruskan. Ada keinginan pemerintah bukan Pak Henry, Pak Fajrul, mungkin pertanyaan dari Pak Henry kurang bisa mungkin dijawab oleh Pak Fajrul di segmen berikut, di segmen ini karena mungkin program kita harus selesai beberapa saat lagi. Tapi gitu. Mungkin nanti dijawab oleh Pak Fajrul mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya mungkin akan ditempuh oleh pemerintah. Oke, Pak Henry dan juga Pak Fajrul, terima kasih sudah bergabung bersama kami, berbagi bersama soal buzzer dan juga influencer. Semoga didengarkan Pak Henry, Pak Fajrul juga kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jangan main medsos kalau lagi marah. Jangan main medsos kalau lagi marah. Oke, itu pesan dari Pak Fajrul. Terima kasih Pak Fajrul dan juga Pak Henry.